Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani Maya Mutiara Sakti dengan NPM 2053053015, kelas 2A. Di sini, saya mendapat tugas untuk membahas materi mengenai dinamika demokrasi di Indonesia pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sistem dinamika demokrasi di Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat antara lain: 1. Kekuasaan, 2. Keadilan, 3. Kesejahteraan, 4. Peradaban, 5. Afeksi, 6. Keamanan, dan yang terakhir, kebebasan. Kemudian, apa sajakah yang menjadi prinsip demokrasi? A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Dan yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Selanjutnya, B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua,
Pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan, dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Selanjutnya, C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Selanjutnya, D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipimpin menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter, pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Selanjutnya, E. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998, terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Akan tetapi, jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.